Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakinaka Wagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 294 dan 295. Bait 294. Matarang pitarang hantwa raja no dwe cakahatie rantang sanucarang hantwa anigoyati brahmano. Bait 295. Matarang pitarang hantwa raja no dwe cak sotie weyakha pancamang hantwa anigoyati brahmano. Bait 294 artinya, setelah membantai ibu dan ayah serta 2 orang satria, dan setelah menghancurkan negara bersama dengan para menterinya, maka seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Catatan, ibu di sini adalah nafsu keinginan, ayah adalah kesombongan, 2 orang satria adalah 2 pandangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan. Negara adalah pintu-pintu indria. Para menterinya adalah kemelekatan.
Bait 295 artinya, setelah membantai ibu dan ayah serta dua raja yang arif, dan setelah menghancurkan 5 jalan yang penuh bahaya, maka seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Catatan, ibu di sini adalah nafsu keinginan, ayah adalah kesombongan. Dua raja yang arif adalah dua pandangan ekstrim berkenaan dengan kekekalan dan kemusnahan. 5 jalan yang penuh bahaya adalah 5 rintangan batin. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 294 dan 295 Pakinaka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Bhadiyatera, si orang pendek. Suatu ketika, beberapa biku datang berkunjung dan memberi hormat kepada Sang Buddha di Wihara Jetawana. Ketika mereka bersama Sang Buddha, Lakundaka Bhadiya kebetulan lewat tidak jauh dari mereka. Sang Buddha meminta mereka untuk memperhatikan Thera yang pendek itu dan berkata kepada mereka, "Para biku, lihatlah kepada Thera itu. Ia telah membunuh kedua ayah dan ibunya, dan setelah membunuh orang tuanya, ia pergi tanpa penderitaan lagi." Para biku tidak dapat mengerti pernyataan yang telah diucapkan oleh Sang Buddha. Karena itu, mereka memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskannya, dan beliau berkenan menjelaskan artinya. Pernyataan di atas dibuat oleh Sang Buddha berkaitan dengan kehidupan arahat yang telah melenyapkan nafsu keinginan, kesombongan, pandangan salah, dan kemelekatan pada indria dan objek indria. Sang Buddha telah membuat pernyataan metaforis. Istilah ibu dan ayah digunakan untuk menunjukkan nafsu keinginan dan kesombongan. Kepercayaan atau pandangan tentang keabadian sasata ditti dan kepercayaan atau pandangan tentang pemusnahan ucceda ditti seperti halnya dua raja. Kemelekatan seperti para menterinya, dan indria serta objek indria seperti halnya sebuah kerajaan. Setelah menjelaskan arti pernyataan itu kepada mereka, Sang Buddha membabarkan bait 294 dan 295 berikut ini. Setelah membantai ibu dan ayah serta dua orang satria, dan setelah menghancurkan negara bersama dengan para menterinya, maka seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Setelah membantai ibu dan ayah serta dua raja yang arif, dan setelah menghancurkan 5 jalan yang penuh bahaya, maka seorang Brahmana akan berjalan pergi tanpa kesedihan. Para biku yang datang berkunjung mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Sedikit catatan yang diambil dari web sariputta.com berkenaan dengan cerita kisah Bhadiyatera si orang pendek ini adalah sebagai berikut. Mengapa nafsu keinginan dan kesombongan dianalogikan dengan ayah dan ibu? Karena nafsu keinginan dan kesombongan adalah penyebab dari kelahiran kembali. Karena banyak orang yang memiliki nama yang sama, maka di India zaman dulu, mereka menambahkan nama lain atau ciri-ciri khusus untuk membedakan orang-orang yang memiliki nama sama tersebut.
Demikian pula, Bhadia merupakan nama yang cukup pasaran. Dalam literatur Buddhis saja ada 7 Bhadia, dan di antara 7 Bhadia ini ada 3 Bhadia Thera atau biku, yaitu 1 biku yang mencapai anagami, 1 arahat, dan 1 lagi arahat Lakundaka Bhadia ini. Lakundaka artinya pendek atau kerdil atau dwarf dalam bahasa Inggris. Di antara murid-murid Sang Buddha, suara Lakundaka Bhadia paling lembut dan enak didengar. Karena bentuk tubuhnya yang pendek, Lakundaka Bhadia sering diganggu oleh biku-biku lainnya. Bisa dilihat di kisah bait 81. Nampaknya, Sang Buddha sering harus memberitahukan kepada biku-biku Samanera Putujana atau yang belum mencapai kesucian bahwa Lakundaka Bhadia Thera bukan Samanera. Lihat kisah bait 260 dan 261. Bahwa sesungguhnya ia adalah orang yang hebat, walaupun badannya kecil, tetapi besar kekuatannya dan telah mencapai arahat. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang